Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Nabrowi Permana dengan NIM 312210661 dari kelas TI 22C8. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya, rekan, dalam menjalankan tugas ujian akhir pendidikan agama 6, yaitu tentang materi tentang Hizbus Syaiton. Kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Mas Rizky. Mas Rizky bisa perkenalan? Ya, perkenalkan nama saya Rizky, siswa semester 6 dari Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih. Oke Mas, kali ini tujuan saya ada di sini itu untuk mewawancari Mas tentang apa itu Hizbus Seton. Masnya siap? Ya, siap. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, jadi apa sih Hizbus Seton itu dalam pandangan Islam? Ya, untuk Hizbus Syaiton itu istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut suatu golongan atau kelompok yang mengikuti ajakan setan, menentang perintah Allah, dan tidak beriman kepadanya serta Rasulnya. Mereka cenderung melakukan maksiat, menebarkan kerusakan, serta menjadikan hawa nafsu dunia sebagai tujuan hidup. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 disebutkan bahwa setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Itu Mas jawabannya untuk Oke, Mas apa yang Rizky. dimaksud dari Hibru Syaiton. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi Oke, apa baik. aja Nah, sih ciri-ciri atau kelompok orang yang termasuk golongan Hizbus Seton menurut Mas Rizky sendiri itu gimana? untuk ciri-cirinya dari golongan Hibru Syaiton, yang pertama itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Untuk yang kedua, memusuhi orang-orang beriman dan berusaha memecah belah umat. Yang ketiga, terlibat dalam perbuatan maksiat secara terang-terangan. Yang keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan nilai-nilai akhirat. Yang kelima, menyebarkan fitnah, kebencian, dan perpecahan. Nomor 6, tidak suka mengingat Allah dan menjauhi zikir dan ibadah. Itu untuk ciri-ciri golongan dari Hibus Syaiton. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya. Ya, baik Jadi, Mas. menurut Mas Rizky nih, gimana sih cara kita untuk menghindari dari bagian hizbus seton itu sendiri? Nah, untuk menghindari dari menjadi bagian golongan Hibus Syaiton, itu kita perlu yang pertama menjaga keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat dan dosa besar. Yang keempat, memperbanyak zikir dan ibadah serta menjaga sholat 5 waktu. Yang kelima, bersikap kritis terhadap ajakan atau pengaruh yang menjauhkan dari agama. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang saleh yang dapat memperkuat iman dan akhlak kita. Begitu Mas, Oke, untuk Mas Rizky. menghindari menjadi bagian Syaiton. Oke, oke. Terima kasih Mas Rizky. Jawabannya sangat membantu saya. Sekali lagi, Oke terima Mas, kasih Mas Rizky. ya sama-sama Oke, Mas. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan rekan saya ingin menanyakan seputar tentang Hizbus Syaiton. Oke, Mas Rashid Oke. siap? Siap. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih, Oke. eh, apa sih dampak terbesar jika umat Islam itu terpengaruh oleh Hizbus Syaiton? Dampaknya sangat besar. Mm-mm. Kerusakan moral, perpecahan umat,
lemahnya iman, dan hilangnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Akhirnya, umat Islam akan lemah dan mudah dikuasai musuh. Oke, Mas Rashid. Terus pertanyaan yang kedua nih tentang bagaimana pandangan Mas Rashid caranya kita itu untuk menjaga diri agar tidak termasuk dalam golongan Hizbus Syaiton. Baik, saya akan jawab. Kita harus terus belajar agama, memperkuat iman, berkumpul dengan orang yang soleh, meninggalkan maksiat, dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, terus pertanyaan yang terakhir nih, Baik, eh, ada nggak pesan Mas Rashid kepada generasi muda terkait ancaman Hizbus Syaiton itu sendiri? pesan dari saya yaitu jangan mudah tergoda oleh gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai Islam. Jaga iman, perkuat akidah, dan bangun kesadaran bahwa hidup ini adalah ujian. Pilihan untuk jadi bagian dari Hizbullah bukan Hizbun Syaiton. Oke, Mas Rashid, terima kasih. Sekian dari Sama-sama, saya. Mas Agung. Pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nabawi Permana dengan NIM 312210661. Kali ini saya bersama narasumber yang bernama Mas Aliman yang akan menjawab pertanyaan seputar ujian akhir agama 6, yaitu tentang Hizbus Syaiton. Oke, Mas Aliman, udah siap pertanyaannya? Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan yang pertama dari saya tentang seputar Hizbus Syaiton. Jadi apa sih perbedaan antara Hizbullah dan Hizbus Syaiton? Oke, langsung saya jawab ya. Perbedaan Hizbullah dan Hizbus Syaiton, kalau menurut saya sih, Hizbullah itu adalah kelompok yang taat kepada Allah, terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sementara untuk Hizbus Syaiton itu kebalikannya, mereka menolak kebenaran, malah mengikuti jalan setan, sama menyebarkan kerusakan. Itu sih kalau menurut saya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, jadi menurut Mas Lima nih, apakah bisa seseorang itu berpindah dari Hizbus Syaiton menjadi Hizbullah? Kalau menurut saya, jawabannya tentu bisa. Selama seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, terus memperbaiki diri sama kembali kepada jalan Allah, maka saya yakin dia bakal masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Oke, oke. Lalu pertanyaan yang terakhir dari saya nih Mas Liman, gimana sih peran media sosial dalam menyebarkan agenda Hizbus Syaiton ini? Untuk peran media sosial, kalau menurut saya, media sosial ini bisa menjadi alat yang sangat efektif lah untuk Hizbus Syaiton, karena kan mereka bisa menyebarkan hoaks, pornografi, terus ada bisa fitnah juga, sama ideologi sesat. Terus oleh karena itu kita tuh harus bijak dan kritis dalam menggunakan media sosial. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Mas Liman, cukup sekian dari pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah membantu. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salah satu narasumber saya, yaitu Ya, nama saya Levandi Hidayat. Sehari-hari saya sebagai pengusaha ayam. oke, Mas Lepandi. Boleh Ya, saya ingin wawancara salah satu tentang boleh. materi itu Hizbus Syaiton. Ya, boleh. Oke, langsung aja ya. Menurut Mas Lepandi sendiri nih, apakah Ya, orang yang mengaku Muslim bisa menjadi bagian dari Hizbus Syaiton? ya tentu saja bisa jika seorang muslim hanya Islam secara identitas, tapi perbuatannya bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya suka menipu, berbuat zalim, dan enggan taat pada Allah. Maka secara amal ia termasuk bagian dari golongan setan. Oke,
eh, Ya, gimana sih cara kita agar menjaga diri agar tidak termasuk ke dalam golongan hizbus syaiton itu sendiri? hmm, kita harus belajar terus soal agama dan memperkuat iman, berkumpul dengan orang-orang soleh, meninggalkan maksiat, dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, terus pertanyaan yang terakhir nih, Mas Lepandi. Ya, Apa sih betul. pesan Mas Lepandi itu kepada generasi muda terkait ancaman dari hizbus syaiton? Hmm, jangan mudah tergoda sih oleh gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai Islam. Hmm. Jaga iman, perkuat akidah, dan bangun kesadaran bahwa hidup ini adalah ujian. Pilih untuk jadi bagian dari Hizbullah, bukan Hizbul Syaitan. Jika Oke, kamu butuh versi yang lebih singkat, ya. formal atau urgent, anak muda, saya juga bisa bantu ubah gaya bahasanya. Mau dibuat seperti itu? Oke, Gak tahu lagi saya. Udah, ya, udah ya. Oke, udah. terima kasih Mas Oke, Lepandi atas waktunya ya sebentar. sama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Lepandi sudah mau menjadi narasumber dari tugas akhir saya. Ya, saya juga sama-sama. Oke, Mas Lepandi. Oke, sekian. Eh, Gitu aja. Terima kasih Mas Ya, Lepandi. Wassalamualaikum ya warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Apa pesan Rasulullah terkait tipu daya setan? Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya tuh kita harus selalu waspada dan tidak lengah. Oke, pertanyaan yang kedua. eh, Menurut Ibu nih, apa sih bentuk modern dari gerakan Hizbus Setan? Misalkan gerakan yang mengusung kebebasan absolut tanpa batas agama, menyebarkan ateisme, promosi LGBT, serta menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Apa harapan bagi umat Islam dalam menghadapi Hizbus Setan? Umat Islam harus bersatu, memperkuat akidah, membela kebenaran, dan menolak segala bentuk kebatilan. Hanya dengan itu kita bisa menang melawan tipu daya setan. Oke, sekian saja dari presentasi wawancara ini. Eh, Guna melengkapi tugas ujian akhir saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.